Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Nurhaliza, Rinarti, dan Ayu Nugraini yang akan menjelaskan tentang jenis atau macam amplifikasi DNA. Definisi amplifikasi. Amplifikasi DNA adalah memperbanyak atau mengkopi jumlah DNA atau suatu proses untuk menggandakan molekul DNA, bahkan dapat mengubah molekul RNA menjadi molekul DNA. Atau macam amplifikasi. Yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR. PCR dikembangkan pada tahun 1984 oleh biokimiawan bernama Kary Mullis, yaitu suatu metode enzimatis dalam bidang biologi molekuler yang bertujuan untuk melipat gandakan secara eksponensial atau suatu sekuen nukleotida tertentu dengan jumlah pelipatan ribuan hingga jutaan salinan secara in vitro. Pada awal perkembangannya, metode ini hanya digunakan sebagai metode untuk melipat gandakan DNA. Kemudian, metode ini dikembangkan untuk melipat gandakan dan melakukan kuantitas molekul mRNA. Proses PCR merupakan proses siklus yang berulang meliputi tahap denaturasi, pemisahan kedua untai DNA pada temperatur tinggi. DNA akan terdenaturasi pada temperatur 90 hingga 97 derajat Celcius. Pada teknik PCR, denaturasi optimum terjadi pada temperatur 95 derajat Celcius selama 30 detik. Annealing, tahap penempelan primer pada pita DNA yang sesuai pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius selama 30 detik, dan ekstensi oleh enzim DNA polimerase pada suhu 72 derajat Celcius dalam waktu yang disesuaikan dengan panjang atau pendeknya ukuran DNA yang diharapkan sebagai produk amplifikasi. Apa faktor yang dapat menentukan tingkat keberhasilan teknik amplifikasi DNA menggunakan PCR? Faktor-faktor itu antara lain deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, oligonukleotida primer, DNA cetakan atau template, komposisi larutan buffer, jumlah siklus reaksi, enzim yang digunakan, atau faktor teknis dan non-teknis lainnya seperti kontaminasi. PCR memiliki keunggulan yaitu mampu melipat gandakan suatu fragmen DNA sehingga mencapai 109 kali lipat. Oleh karena itu, adanya kontaminasi dalam jumlah sangat sedikit, sekalipun dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dengan menghasilkan produk amplifikasi yang tidak diharapkan. Amplikon atau hasil amplifikasi DNA dengan PCR dapat dilihat setelah melalui teknik elektroforesis. Polymerase chain reaction standard merupakan alat diagnosis yang handal untuk mendeteksi DNA bakteri yang sifatnya fastidius, yaitu bakteri yang sulit tumbuh dan butuh waktu lama untuk pertumbuhannya. Teknik ini memungkinkan untuk mendeteksi sejumlah kecil mikroorganisme dalam sampel seperti susu dan semen. Selain itu, prosedur PCR mudah diduplikasi dan distandarisasi, serta dapat meminimalisir resiko infeksi pada pekerja laboratorium dan membutuhkan waktu pengujian cepat sekitar 2-3 jam. Standar PCR saat ini telah banyak diaplikasikan untuk deteksi Brucella sp sampai ke tingkat genus pada hewan dan untuk deteksi kontaminan pada produk asal hewan. Sensitivitas dan spesifitas teknik PCR untuk mendeteksi Brucella sp dalam sampel dapat dipakai untuk studi epidemiologi dan taksonomi bakteri. Teknik PCR standar dengan satu pasang primer telah banyak dikembangkan dan diaplikasikan di banyak negara untuk diagnosis berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri fastidius seperti Brucella sp. Polymerase chain reaction multiplex
Teknik PCR multiplex banyak diaplikasikan untuk deteksi virus, bakteri, dan agen infeksi lainnya. Kelebihan dari teknik PCR multiplex ini adalah dalam satu kali proses, reaksi dapat mendeteksi banyak patogen sekaligus. Prosedur PCR multiplex ini lebih kompleks dibandingkan dengan standar PCR. Namun, mampu untuk membedakan sapi yang divaksinisasi dan terinfeksi secara alami serta membedakan brucellosis stadium akut atau kronis pada manusia. Teknik PCR multiplex yang dikembangkan pertama kalinya untuk deteksi spesies Brucella adalah Abortus, Melitensis, Ovis, dan Suis, atau EMOS PCR. Untuk membedakan keempat spesies Brucella tersebut berdasarkan adanya polimorfisme pada lokus spesies spesifik, terbukti bahwa uji EMOS PCR merupakan metode diagnostik yang cepat, sederhana, dan akurat, dan juga dapat digunakan untuk identifikasi spesies Brucella abortus atau biovar 1, 2, dan 4, Brucella melitensis atau biovar 1, 2, dan 3, Brucella ovis, dan Brucella suis atau biovar 1. Namun, EMOS PCR tidak dapat mendeteksi spesies Brucella canis, Brucella neotomae, Brucella pinnipedialis, dan Brucella cesi, dan juga beberapa biovar Brucella abortus 3, 5, 6, 7, dan 9, serta Brucella suis biovar 2, 3, 4, dan 5. Real-time polymerase chain reaction. Teknik real-time PCR mempunyai kelebihan dibandingkan dengan PCR standar, yaitu dapat mendeteksi brucellosis lebih cepat, metode lebih sederhana dan sensitif, tidak memerlukan analisis elektroforesis produk PCR pasca amplifikasi, sehingga mengurangi resiko terjadinya kontaminasi di laboratorium dan mengurangi reaksi positif palsu. Teknik real-time PCR dapat untuk membedakan spesies Brucella abortus dan Brucella melitensis, meskipun kedua spesies tersebut menunjukkan tingkat kemiripan genetik yang tinggi. Teknik deteksi real-time PCR telah banyak dipakai saat ini untuk deteksi Brucella pada urin, darah, dan preparat jaringan dalam parafin. Selanjutnya, loop mediated isothermal amplification. Teknik LAMP dikembangkan pertama kali oleh Notomi et al. Pada tahun 2000 menggunakan suatu DNA polimerase dan 4 macam primer, 2 inner dan 2 outer. Primer inner terdiri dari forward inner primer dan backward inner primer. Keduanya mengandung sekuensi berbeda yang sesuai dengan sekuensi dan antisensi DNA target. VIP berperan sebagai primer pada tahap awal, sedangkan BIP berperan sebagai slave primer pada tahap selanjutnya. Sementara itu yang disebut primer outer adalah primer F3 dan B3. Perkembangan teknik ini didasarkan pada urgensi metode amplifikasi yang cepat, sensitif, spesifik, dan murah untuk diagnosis patogen penyakit infeksius. Loop mediated isothermal amplification adalah metode amplifikasi asam nukleat yang baru dan efektif berdasarkan pada prinsip aktivitas pemindahan untaian asam nukleat yang mengamplifikasi beberapa salinan
DNA target dengan spesifisitas, efisiensi, dan kecepatan tinggi dalam kondisi isoternal. Reaksi siklus pada LAMP dapat menghasilkan akumulasi salinan DNA target sebanyak 109 hingga 1010 kali lipat dalam kurang dari 1 jam. Selanjutnya, sampel pada metode LAMP ini dapat diperoleh dari sampel asal tanpa tahapan isolasi dan verifikasi DNA terlebih dahulu. Sampel-sampel yang berasal dari pasien, sampel makanan terinfeksi termasuk jus buah dan berbagai tipe minuman lainnya, sampel sputum, urin, serta sampel lapangan yang diperoleh dari pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dapat langsung digunakan untuk mendeteksi patogen. Beberapa metode dapat digunakan untuk memperoleh ekstrak sampel DNA dalam proses LAMP. Metode tersebut bervariasi tergantung pada sumber sampel dan pilihan antara DNA atau RNA yang diperlukan dalam prosedur selanjutnya. LAMP merupakan metode diagnostis yang berkembang untuk penyakit infeksius. Oleh karena itu, materi asam nukleat yang sering dipergunakan adalah DNA dan RNA. Seperti pada RT-PCR, LAMP memiliki metode khusus untuk menganalisis RNA, yaitu RT-LAMP reverse transkriptase. LAMP juga dapat menganalisis asam nukleat secara kuantitatif seperti real-time PCR menggunakan real-time LAMP. Keunggulan metode LAMP itu adalah 1. Menggunakan suhu tunggal dan dapat dilakukan dengan penanas air dan atau pelat pemanas sehingga dapat diaplikasikan di lapangan. Kedua, prosedur pelaksanaan dan pengamatan hasil mudah dan sederhana. Spesifisitas tinggi karena menggunakan 4 atau 6 primer yang mampu mengenal 6 atau 8 sekuens nukleotida dan berbeda menggunakan enzim dengan aktivitas perpindahan untai yang mencegah terjadinya inhibisi amplifikasi. Yang 4, proses cepat sekitar 30-60 menit atau 4-5 jam untuk PCR dari awal aplikasi sampai hasil analisis. Dan yang kelima, sensitivitas sangat tinggi atau dapat mengamplifikasikan DNA 109-110 kali dalam waktu 15 menit sampai 60 menit. Fingerprinting. Teknik fingerprinting mampu untuk memindahkan isolat dalam biofar yang sama dengan spesies tertentu dengan adanya polimorfisme nukleotida tunggal yang mendeteksi perbedaan nukleotida tunggal dalam urutan DNA anggota suatu spesies. Salah satu metode fingerprinting dikembangkan berdasarkan teknik PCR yang mampu untuk didiskriminasi antar spesies Brucella. Metode fingerprinter yang telah dikembangkan adalah teknik hypervariable automatic oligonucleotide fingerprinter yang dapat membedakan tipe strain dari semua spesies Brucella sampai biofar. Teknik tersebut dikembangkan berdasarkan 8 sekuen DNA, yaitu AGG, CAGT, tandem yang berulang. Teknik hypervariable automatic oligonucleotide fingerprinter
akan sangat berguna sebagai uji konfirmasi karena identifikasi dengan metode konvensional tidak dapat menemukan spesifik atau alveolar spesifik sehingga memberikan kemajuan signifikan dan epidemiologi brucellosis untuk membantu eradikasi penyakit. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.